Kemudian materi yang saya akan bahas selanjutnya yaitu tentang kepribadian dan nilai. Kepribadian adalah mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku, kesadaran dan ketidaksadaran. Kepribadian membimbing manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Dalam konteks perilaku organisasi, kepribadian memainkan peran penting dalam memahami bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan kerja, rekan kerja, dan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian ada penentuan kepribadian. Nah, pada penentuan kepribadian terdapat dua cara untuk menentukan kepribadian tersebut. Yang pertama ada heredity. Heredity ini mengacu pada sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anak melalui gen. Sifat-sifat ini bisa berupa fisik, seperti warna mata atau tinggi badan, maupun psikologis seperti temperamen atau kecenderungan tertentu. Penentu kedua adalah traits. Traits ini adalah karakteristik psikologis yang relatif stabil dan konsisten dari waktu ke waktu. Traits menggambarkan bagaimana seseorang cenderung berpikir, merasa, dan berperilaku. Lalu ada kerangka kepribadian. Di sini ada yang pertama ada MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. MBTI merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur preferensi psikologis seseorang dalam melihat dunia dan buat keputusan. Yang kedua ada kepribadian 5 besar atau Big Five model. Merupakan kerangka kerja yang berguna untuk memahami kompleksitas kepribadian manusia. Nah, pada Big Five model ini terdapat 5. Yang pertama ada ekstraversi. Ekstraversi menunjukkan tingkat kenyamanan dalam bersosialisasi dan mendapatkan energi dari interaksi dengan orang lain. Orang dengan skor tinggi pada dimensi ini cenderung ramah, asertif, dan suka menjadi pusat perhatian. Yang kedua, ada mudah akur dan ramah atau agreeableness. Merupakan dimensi kepribadian yang mendeskripsikan seseorang bersifat baik, kooperatif, dan penuh kepercayaan. Yang ketiga ada kehati-hatian. Merupakan dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, gigih, dan teratur. Yang keempat ada stabilitas emosional atau emotional stability. Merupakan sebuah dimensi kepribadian yang mengkarakterisasi seseorang tenang, percaya diri, memiliki kepribadian yang teguh, positif. Kemudian versus seseorang yang mudah gugup, khawatir, depresi, dan tidak memiliki pendirian yang teguh. Yang kelima ada keterbukaan pada pengalaman atau openness to experience. Adalah dimensi kepribadian yang menggolongkan seseorang berdasarkan lingkup minat, imajinasi, sensitivitas, dan ketertarikannya terhadap hal-hal baru. Kerangka kepribadian yang ketiga di sini adalah dark trait. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan 3 sifat kepribadian yang cenderung negatif dan dapat berdampak buruk pada orang lain. Ketiga sifat tersebut adalah yang pertama ada narsisme. Orang yang narsisme memiliki kepribadian yang sangat tinggi tentang dirinya sendiri. Seringkali mementingkan diri sendiri dan mencari perhatian
serta kekaguman dari orang lain. Mereka seringkali manipulatif dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Yang kedua ada Machiavellianisme. Orang yang memiliki sifat Machiavellianisme cenderung sangat manipulatif, licik, dan tidak memiliki moralitas yang kuat. Mereka seringkali menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan pribadi dan tidak ragu untuk berbohong atau menipu. Sifat yang ketiga adalah psikopat. Orang dengan psikopat seringkali menunjukkan kurangnya empati, rasa bersalah, dan rasa takut. Mereka cenderung impulsif, agresif, dan tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada nilai atau value menunjukkan alasan, keyakinan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nah, sistem nilai atau value system adalah sebuah hierarki yang didasarkan pada sebuah peringkat atas nilai-nilai individu dari sisi intensitasnya. Nilai penting karena memberikan pondasi bagi kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi kita. Ada dua jenis nilai. Nah, yang pertama ada nilai terminal. Nilai terminal ini merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh seseorang dalam hidupnya. Ini adalah keadaan ideal yang ingin kita raih, seperti kebahagiaan, kedamaian, kebebasan, atau keberhasilan. Nah, nilai yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental adalah cara atau perilaku yang kita gunakan untuk mencapai nilai terminal. Ini adalah alat atau strategi yang kita gunakan untuk mewujudkan tujuan akhir apa yang kita inginkan. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya, kepribadian dan nilai merupakan dua aspek fundamental yang membentuk jati diri seseorang. Kepribadian yang mencakup pola pikir, perasaan, dan perilaku khas individu dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Sementara itu, nilai adalah prinsip-prinsip yang kita yakini benar dan penting dalam hidup. Keduanya saling berkaitan erat, di mana nilai-nilai yang kita anut akan membentuk cara kita berpikir dan berperilaku atau kepribadian, atau sebaliknya. Dan kepribadian juga akan mempengaruhi nilai-nilai yang kita pilih. Memahami hubungan antara kepribadian dan nilai sangat penting untuk mengenal diri sendiri, membangun hubungan yang lebih baik, dan mencapai tujuan hidup. Dengan memahami diri sendiri, melalui lensa kepribadian dan nilai, kita dapat membuat pilihan-pilihan yang lebih baik dalam hidup dan hidup lebih bahagia serta bermakna. Mungkin cukup itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.